Trik Sandra untuk berhasil mengusir Mutiara dari rumah dengan cara yang ekstrim dengan membawa ayah palsu buat Mutiara memang pada akhirnya berhasil. Mau nggak mau, suka nggak suka, hasil tes DNA-nya harus positif, teman-teman. Dan ini bener-bener mengundang banyak pertanyaan, kira-kira apa aja yang bakal Sandra lakuin atau sudah lakuin, apa yang Sandra rubah, gimana cara merubahnya, teknisnya seperti apa, loh kok bisa semua menjadi seperti ini. Nah, ini bakal benar-benar terwujud dan terlihat di episode sore ini. Ya teman-teman, Sandra ini memang luar biasa jahatnya, nggak ketulungan lagi. Entah harus berapa kali, berapa lama Sandra lakukan hal ini kepada Mutiara, tapi yang jelas apa yang Sandra lakukan benar-benar berhasil. Sandra membuat semuanya menjadi hancur, rusak, yaitu perasaan dari Kenzo dan Aditya yang benar-benar hancur dan juga rusak karena mendapati Mutiara harus pergi dari rumah. Apalagi kan bagi Kenzo dan juga Pak Aditya tuh udah lagi seneng-senengnya ketemu Mutiara, lagi happy-happynya. Tapi semua gara-gara Sandra yang pada akhirnya membuat Mutiara harus angkat kaki dari rumah jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Di sini pun juga Sandra benar-benar mengerahkan semua segala kemampuannya tuh untuk merubah semuanya. Karena kalau Firman yang ngerubah kayaknya nggak mungkin. Karena Firman memang dipasang di depan sebagai pion lah ibaratnya supaya pandangan Mutiara tuh terarahkan kepada Firman. Karena kalau Firman yang ikut campur, ngurus DNA dan lain sebagainya macamnya, maka pasti bakal ketahuan. Dan di sini kecurigaan pun kita semua pada akhirnya benar. Karena Sandra menukar semuanya, mengganti semuanya, sehingga seakan-akan hasil yang tadinya itu negatif berubah menjadi positif. Nah, Mimin sih masih berharap ya teman-teman, sampai adegan ini tuh dimulai, sampai adegan ini bener-bener tayang dan kita lihat nih nanti, semoga ini tuh adalah mimpi teman-teman. Karena kalau sampai ternyata hasil tes DNA-nya ini beneran positif, Mutiara pulang tuh, aduh sedih banget. Tapi kayaknya kalau untuk melihat ini mimpi tuh nggak mungkin ya. Karena ujung-ujungnya sudah ada adegan juga Kenzo mengantar Mutiara pulang ke rumahnya Firman. Ini tuh sedih teman-teman. Padahal Mimin berharap banget ya, yang kali ini tolong aja mimpi deh atau nggak halu. Ternyata malah kejadian. Tapi memang di sini pun juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali Sandra. Karena mau bagaimanapun juga semua ini gara-gara Sandra teman-teman. Sandra nih bener-bener ya, semua cara tuh dilakuin. Bahkan Sandra tuh kayaknya jahatnya tuh udah termasuk ekstrim juga. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Mutiara tuh nggak pernah sekalipun jahat sama Sandra. Tapi Sandra selalu aja jahat kepada Mutiara. Kesel, marah, sedih, emosi bercampur aduk menjadi satu. Apalagi ngelihat perasaannya Kenzo, bagaimana sedihnya Kenzo, bagaimana sedihnya Pak Aditya, yang mungkin teman-teman nanti kalau lihat nih, waduh pasti ikutan kesal juga teman-teman. Karena itu apa ya, jahat banget, bener-bener gak terkendali, luar biasa parah dan jahatnya, yang mana ini membuat kita yang nonton pun juga ikut kecewa dan ikutan marah. Padahal sih kalau dipikir-pikir teman-teman ya, harusnya tuh Sandra dikasih hukuman dulu deh sedikit, entah apapun itu, biar ada titik jerahnya nih. Kalau ini semua berhasil terus-terusan nih, maka jangan pernah nyalahin Sandra. Kalau ujung-ujungnya Sandra pasti bakal jauh lebih jahat, jauh lebih gila lagi, dan jauh lebih ekstrim lagi kepada Mutiara. Dikasih kayak gini aja udah sejahat ini, dan dibiarin gak ada hukumannya, apalagi nanti. Iya kan teman-teman, makanya mudah-mudahan aja ada titik jerahnya, dikasih kayak fase jerahnya buat Sandra, biar kita pun juga bukan cuma bisa ngelihat masalah yang datang kepada Mutiara aja, tapi juga ada kebahagiaan yang datang untuk Mutiara. Kalau semuanya kejahatan terus kan bosan juga ya teman-teman untuk nontonnya. Apalagi ini kan tentang Kenzo dan Mutiara, tapi yang dimunculin Sandra yang jahat, Sandra yang kejam, Sandra yang gak baik, Sandra yang ceroboh, Sandra yang pokoknya semuanya Sandra. Harusnya ganti aja, merangkai kisah indah menjadi merangkai kisah Sandra. Saking banyaknya Sandra yang muncul nih, ada-ada aja. Tapi gak apa-apa, namanya juga karakter antagonis ya teman-teman, pasti bakal ngeselin seperti itu. Tapi kan yang terpentingnya Mutiara bisa benar-benar survive juga dari permasalahan ini. Kenapa demikian? Karena tenang aja teman-teman, Sandra pun di sini pasti bakal kena karmanya sedikit demi sedikit. Kenapa? Justru begini, kan Mutiara ini pada akhirnya tinggal di rumahnya dari si Firman ini kan teman-teman. Nah, ketika tinggal di sana, tunggu aja deh, nggak akan lama. Mutiara pasti menemukan keanehan, kejanggalan, terus apalagi yang ketiganya ya,
Pokoknya tuh keanehan, kejanggalan, terus juga nggak masuk akal, aneh, membingungkan. Pokoknya semua perasaan yang ibaratnya bingung ini benar-benar dijadiin satu dan dirasakan betul oleh Mutiara. Kenapa? Ya tentu aja tinggal bukan sama ayah kandung, tinggal sama stranger orang lain. Yang mana pada akhirnya ya ujung-ujungnya bakal awkward juga, bakal ngerasa aneh. Lah ini orang siapa ya? Katanya kenal sama mama, Widuri. Katanya kenal sama ibu kandungnya, tapi kok kayak beda nih. Jadi ada perasaan yang ini tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya seperti ketika lagi ngobrol kok mulai nggak nyambung, ngomongin Widuri kok kayak yang bingung. Padahal di episode-episode sebelumnya manusia ini si Firman berhasil menjawab semua pertanyaan yang datang dari Mutiara. Tapi kenapa kok di sini kayak yang a i u e o, kayak yang nggak terima, kayak yang bingung, kayak yang intinya tuh sifat aslinya bakal keluar lah. Nanti teman-teman pun juga bakal melihat sendiri. Entah itu di episode sore ini atau episode besok. Tapi itu bakal terjadi. Jadi ini sebetulnya ledakan waktu aja. Yang nanti pada akhirnya membuktikan kalau memang ya manusia yang satu ini, Pak Firman ini bukanlah ayah kandung dari Mutiara. Kerasa kok teman-teman. Sama aja mungkin ketika kita lihat stranger, orang lain. Pasti kan gak ada ikatan batin ya. Nah beda sama ke orang tua gitu loh. Nah ini pun juga sama. Mutiara pun juga merasakan hal yang sama. Ini kenapa kok beda, nggak seperti episode sebelumnya. Kok kemarin padahal bisa jawab pertanyaan tentang ibu Widuri, tapi kok jadi berbeda nih, ada apa? Sebetulnya ini bener gak ya ayah kandung aku dan lain sebagainya macamnya. Cuman mungkin di awal-awal semua perasaan ini tuh ya bisa tertutupi karena Mutiara yang memang udah mendambakan sosok ayah kandungnya teman-teman. Jadi ya perasaan curiganya masih tertutupi dengan rasa kangen yang begitu hebat kepada ayah kandungnya. Tapi lambat laun kelamaan pasti bakal ketahuan juga, pasti bakal terbongkar juga. Karena balik lagi ujung-ujungnya pun juga pasti bakal ketahuan kok teman-teman kalau dia bukanlah ayah kandung dari Mutiara. Duh ini semua sih gara-gara Sandra ya teman-teman. Selalu aja bikin masalah, selalu aja bikin ulah dan gak ada henti-hentinya untuk bikin Mutiara tuh tersakiti dan juga terzolimi. Sedih loh teman-teman, apalagi banyak momen yang harusnya bisa dihabisin sama Kenzo dan juga Mutiara, tapi sekarang justru malah menjadi seperti ini. Padahal kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir, ini bisa menjadi momen ya bagi Kenzo dan Mutiara tuh untuk semakin dekat satu sama lainnya. Tapi gara-gara Sandra yang bayar Firman, semuanya menjadi berubah. Sedih banget teman-teman karena sayang aja Kenzo-nya pun juga kehilangan Mutiara. Mutiaranya pun juga akhirnya kangen sama Kenzo. Yang tadinya mereka berdua tuh bisa bersatu secara perlahan, bisa ngabisin waktu bareng. Apalagi kan ada kemungkinan Mutiara bisa aja diangkat jadi aspri ya teman-teman. Kalau Kayla telah terus nih. Ternyata justru malah seperti ini. Sedih, bercampur aduk, dan lain sebagainya macamnya. Tapi gak apa-apa, kita tunggu aja bakal seperti apa. Karena tentu kalau Mutiara sampai pergi dari rumah, Aurel pun juga bakal rindu. Apalagi Aurel pun juga merasakan hal yang sama, curiga kepada ayah kandung Mutiara. Wah semakin seru ya teman-teman, dan pastinya gak sabar banget untuk melihat kelanjutannya seperti apa. Sekian video dari Mimin, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!